Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil praktikum pengolahan limbah industri dengan judul praktikum penentuan zat organik. Dosen pengampu mata kuliah Apsadi Puspitaini MT dan Reni Sutri Magister Engineering. Dengan anggota kelompok yaitu pertama saya Deni Gustial, Diva Asila Putri, Momen Pertama Islami, Rapi Salman, dan Syahwa Untari. Tujuan praktikum pertama itu menentukan konsentrasi zat organik pada sampel limbah, yang mana kelompok 1 memakai sampel limbah tempe. Yang kedua, menganalisis perbandingan konsentrasi zat organik limbah dengan standar baku mutu. Lanjut kepada tinjauan pustaka. Yang pertama itu pengertian zat organik. Zat organik adalah senyawa yang tersusun atas atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, atau fosfor. Senyawa ini dapat berasal dari dekomposisi tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme hidup maupun mati. Yang kedua, metode analisis zat organik. Salah satunya adalah titrasi permangometri yang memanfaatkan kalium permanganat atau KMnO4 sebagai oksidator kuat. Prinsipnya adalah oksidasi zat organik dalam suasana asam dengan pemanasan. Sisa KMnO4 direduksi menggunakan asam oksalat berlebih atau dititrasi kembali untuk menentukan kadar zat organik secara kuantitatif. Selanjutnya, batas baku mutu kadar organik pada jenis usaha lainnya menurut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 69 Tahun 2013 adalah 85 per liter. Nah, alat dan bahan. Yang pertama, alat yang digunakan adalah buret Erlenmeyer, gelas piala, labu ukur 100 ml, gelas ukur, pipet volume 10 ml, pipet ukur 10 ml. Bahannya itu yang pertama H2SO4 8N, yang kedua H2C2O4 0,01N, dan yang ketiga KMnO4 0,01N. Cara kerja yang pertama, standarisasi larutan KMnO4 0,01N, mengukur 100 ml Aquades dalam gelas ukur, lalu masukkan dalam Erlenmeyer, panaskan Aquades sampai 70 Celcius, diukur dengan termometer. Tambahkan H2SO4 8N sebanyak 5 ml menggunakan pipet ukur. Tambah asam oksalat 0,01N sebanyak 10 ml. Titrasi dengan KMnO4 sampai warna pink 11, lalu catat volume awal dan volume akhir. Hitung normalitas larutan baku kalium permanganat dengan menggunakan rumus sebagai berikut. N2 sama dengan F1 kali N1 dibagi F2, dengan keterangan F1 yaitu volume larutan baku asam oksalat, dan N1 normalitas larutan baku asam oksalat, F2 volume larutan kalium permanganat, N2 normalitas larutan baku permanganat. Baik, selanjutnya yang kedua, analisa blanko atau sampel. Ukur 100 ml Aquades atau sampel dengan gelas ukur dan masukkan ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan beberapa tetes KMnO4 0,01N hingga terjadi perubahan warna menjadi merah muda. Tambahkan H2SO4 8N sebanyak 5 ml, lalu panaskan sampai mendidih. Lalu tambahkan 10 ml KMnO4 dengan pipet ukur. Panaskan lagi selama 10 menit. Lalu tambahkan asam oksalat 0,01N sebanyak 10 ml sampai terjadi perubahan warna dari pink jadi bening. Titrasi dengan KMnO4 0,01N hingga berubah warna menjadi pink 11. Catat volume pemakaian KMnO4. Apabila pemakaian larutan baku KMnO4 0,01N lebih dari 7 ml, ulangi pengujian dengan cara mengecerkan sampel. Perhitungan nilai permanganat adalah KMnO4 mg per liter sama dengan dalam
kurung 10 kurang A tutup kurung B kurang buka kurung 10 kali C kurung 1 kali 31,6 kali 1000 dibagi D kali F, yang dimana A adalah volume KMNO4 0,01 N terpakai, B adalah normalitas KMNO4, C adalah normalitas asam oksalat, D volume contoh, F faktor pengenceran contoh. Baik, selanjutnya saya Syah Untari akan melanjutkan data pengamatan yang didapatkan selama praktikum. Yang pertama, tahap standarisasi KMNO4 dengan volume titrasi 10 mili. Volume percobaan pertama itu didapatkan 10,80 mili dan percobaan kedua didapatkan 10,60 mili dan didapatkan rata-ratanya sebesar 10,70 mili. Lalu ada titrasi blanko dengan volume titrasi 100 mili. Percobaan pertama volumenya itu sebesar 0,50 dan percobaan kedua sebesar 0,40 mili. Lalu didapatkan rata-rata volume titrasinya sebesar 0,45 mili. Lalu titrasi sampel atau pengenceran 200 kali. Dengan volume titrasi itu 100 mili. Percobaan pertama didapatkan volumenya itu 6 dan volume kedua didapatkan 5,80. Rata-rata volume titrasi KMNO4 itu sebesar 5,90. Baik, selanjutnya dapat dilihat pada data pengamatan itu. Yang pertama itu ada gambar kondisi awal sampel limbah tempe sebelum dititrasi, dan gambar yang kedua itu gambar yang kedua yaitu titik akhir titrasi sampel tempe. Dia itu warnanya seperti merah muda. Selanjutnya ada hasil analisa selama praktikum. Yang pertama itu ada pengukuran konsentrasi tepat larutan KMNO4 sebesar 0,0093 N. Analisa KMNO4 ini di mana larutan ini adalah larutan standar sekunder yang mudah teroksidasi oleh cahaya matahari. Lalu selanjutnya itu ada pengukuran kadar zat organik blanko. Didapatkan nilainya itu sebesar 28,06 mg per liter. Lalu pengukuran ketiga itu kadar zat organik sampel tempe. Nilainya itu sebesar 2409,8 mg per liter. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai hasil analisis pengukuran zat organik pada limbah tempe. Analisis dimulai dengan preparasi sampel menggunakan asam sulfat dan pemanasan agar zat organik dapat teroksidasi oleh KMNO4 dan sisa KMNO4 direduksi dengan asam oksalat. Dan setelah dilakukan analisa duplo, didapatkan hasil 2409,8 gram per mililiter untuk nilai kadar organiknya atau bilangan permanganan. Hasil ini didapatkan setelah pengenceran 200 kali atau percobaan yang ketiga, di mana pada percobaan pertama yaitu pengenceran 50 kali dan percobaan kedua pengenceran 100 kali, volume KMNO4 yang terpakai lebih dari 7 mili. Dilakukan juga uji terhadap blanko agar analisa sampel lebih akurat dan mengetahui apakah Aquades yang digunakan terkontaminasi atau tidak. Dan didapatkan nilai COD blanko adalah 28,06 gram per mililiter, menandakan ada sedikit kontaminasi di Aquades ataupun reagen yang digunakan untuk titrasi blanko. Kemudian nilai permanganan atau kadar zat organik pada sampel limbah dibandingkan dengan standar buku mutu limbah, dan nilai tersebut telah melewati standar baku mutu limbah menurut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 69 Tahun 2013 untuk jenis usaha lainnya dengan nilai 85 mg per liter. Nilai yang tinggi ini menunjukkan bahwa limbah tempe yang diuji telah tercemar dan kadar zat organiknya sangat tinggi.
Adapun faktor penyebab nilai zat organik tersebut sangat tinggi adalah yang pertama, sampling tidak dilakukan di outlet, melainkan masih dalam proses, yaitu saat proses perebusan, sehingga belum ada perlakuan awal atau pengolahan awal limbah yang dilakukan oleh tempat usaha tersebut. Yang kedua, sampel diuji setelah 12 hari sampling, sehingga terdapat jeda waktu antara proses sampling dengan proses analisa yang dapat menyebabkan meningkatnya nilai zat organik C. Yang ketiga, tidak adanya perlakuan khusus selama waktu penyimpanan tersebut, seperti diawetkan atau didinginkan di dalam chiller untuk memperlambat aktivasi mikroba atau pertumbuhan mikroba dan zat organik yang ada di dalam limbah, yang dapat menyebabkan perubahan pH dan bertambahnya zat organik di dalam limbah. Untuk memastikan, sebaiknya diuji terlebih dahulu kadar pH sebelum dilakukan analisis. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diperolehlah hasil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, konsentrasi zat organik pada limbah usaha tempe adalah 2409,8 mg per liter. 2. Limbah usaha tempe melebihi batas maksimal baku mutu limbah untuk usaha berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 69 Tahun 2013, di mana batas baku mutu adalah 85 mg per liter. Sekian presentasi kami mengenai hasil praktikum pengukuran zat organik pada limbah. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.